Halo, kembali lagi bersama saya dengan Joko Hareva. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan gerak lurus berubah beraturan, yaitu part 2 ya, bagian yang kedua. Oke, nah bagian yang kedua ini kita akan membahas nanti grafik dari gerak lurus beraturan. Jadi coba kita lihat nih. Nah, grafik gerak lurus berubah beraturan atau disingkat dengan GLBB itu nanti ada dua macam ya. Yang pertama nanti grafik dipercepat, itu artinya hanya positif. Nah, grafik dipercepat ini nanti, ini grafiknya antara apa aja? Grafiknya nanti antara kecepatan dan waktu, atau V dan T gitu ya. Oke, nah, jadi nanti grafik antara V dan T itu dia nanti secara vertikal itu adalah kecepatan dan secara horizontal itu adalah waktu. Nah, biasanya grafiknya nanti berbentuk seperti ini. Dia jadi eh, grafiknya seperti membagi dua ya, membagi dua ini, tetapi biasanya ini menandakan bahwa dari sini awalnya kecepatan awalnya itu adalah nol gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini nanti yang sering ditanya dari grafik ini adalah apa? Jarak. Mencari jarak itu tinggal buat saja luas grafik gitu ya. Nah, luas grafiknya nanti lihat aja nih luas grafiknya. Itu artinya yang kita tanya adalah berapa sih luas grafiknya? Kebetulan luas grafiknya berbentuk segitiga, berarti cari luasnya bentuk segitiga gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, grafik yang kedua dia nanti awalnya sudah mempunyai kecepatan gitu. Artinya pada saat T sama dengan nol dia sudah punya kecepatan tertentu ya. Nah, kita lanjut. Nah, yang sering ditanya tetap sama, yaitu jarak. Jarak atau luas grafik. Jadi luas grafiknya kebetulan berbentuk trapesium. Jadi nanti di sini ini sebagai alas atas, ini sebagai alas bawah gitu. Dan ini sebagai tingginya nantinya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini. Ini. Jadi ini alas atas, ini alas bawah, ini tingginya gitu. Bisa ya? Nah, kemudian eh, kalau grafiknya misalkan antara jarak dan waktu, nanti grafiknya seperti ini. Dia membentuk grafiknya membentuk itu kurva ke atas ya, terbuka ke atas, di mana nanti di sini A-nya pasti positif. Dan lihat hubungannya. Bagian vertikal itu adalah jarak, kemudian bagian horizontal itu adalah waktu gitu. Kemudian di sini nanti kalau ditanya misalkan grafik antara percepatan dan waktu dia seperti ini. Nah, ingat bahwa di sini kalau dia dipercepat, bendanya misalkan dipercepat, nanti A-nya positif. Itu artinya arah A searah dengan kecepatan gitu ya. Oke. Nah, jadi grafik yang dibentuk itu adalah antara A dan T gitu. Nah, jadi untuk grafik diterlambat bagaimana? Itu artinya A-nya nanti negatif. Nah, grafiknya nanti itu antara kecepatan dan waktu juga ya. Jadi grafik antara kecepatan dan waktu, dia nanti yang sering ditanya apa? Sama juga, yang sering ditanya itu adalah berapa sih jaraknya. Jadi nanti mencari jarak itu ambil saja luas grafik gitu. Jadi luas grafiknya kalau dia berbentuk segitiga buat aja bentuk segitiga gitu. Nah, ini nanti kita anggap ini tingginya, ini alasnya gitu. Gampang saja ya kalau dia luas segitiga. Nah, jadi kalau misalkan grafik diterlambat itu yang kedua adalah hubungannya adalah jarak dan waktu. Dia nanti terbuka ke samping nih, ke sumbu X positif. Itu artinya dia nanti A-nya negatif ya. Oke. Nah, kemudian antara A dan T. Nah, kalau dia diterlambat, grafiknya tetap sama, tetapi di sini arah A berlawanan P. Misalkan gini nih. Kalau dia dipercepat, itu arah kecepatan sama dengan percepatan. Kalau dia diterlambat, ini nanti percepatannya positif ya.
Kalau dia terlambat, itu artinya kecepatannya misalkan ke kanan, percepatannya ke kiri gitu. Nah, ini A-nya negatif. Ya, oke. Nah, nah untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, katanya begini. Perhatikan gambar di atas, jarak yang ditempuh benda saat 6 sekon. Artinya kita hanya mencari luasnya ini aja. Kalau ditanya jarak, ambil aja luasnya. Jadi luasnya ini adalah berapa? Ya kan? Setengah alas kali tinggi. Alasnya berapa? Ya kan? Nah, alasnya berapa nih? Ini anggap aja alasnya. Ini A ya. Oke. Alasnya 6. Tingginya berapa? 8. Artinya kita peroleh setengah kali 6 kali 8. Nah, ini berapa nih? Sama-sama bagi 2 aja ya. Ini 4. Kemudian 4 kali 6, 24 meter. Itu artinya jarak yang ditempuh selama 6 sekon adalah 24 meter gitu. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua nih apa yang ditanya? Perhatikan gambar di atas, jarak yang ditempuh benda saat 8 sekon. Ini bukan 4 sekon ya, tetapi 8 sekon gitu. Nah, bagaimana sih mencarinya? Nah, ini kan saat 4 sekon dia berapa? Saat 4 sekon dia sekian. Nah, jadi ini ada analisis data juga kita tambah ya. Perhatikan nih, saat misalkan eh, ini artinya mula-mula dia kecepatan awalnya itu adalah 0, T10 berarti V1-nya 0 gitu atau V0-nya 0 ya. Jadi nanti kita anggap V0-nya 0. Kemudian waktu bergerak dia berapa lama nih? 4 sekon. Berarti 4 sekon nih. Kecepatannya di situ berapa? 5 meter per second. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah berapa sih jarak yang ditempuh selama 4 sekon. Nah, kalau misalkan hanya sampai 4 sekon, kita hanya cari luasnya ini aja. Ini yang ditanya adalah 8 sekon gitu. Jadi kalau dia 8 sekon, bagaimana? Nah, caranya nanti kita gunakan rumus yang ketiga. V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat gitu. Jadi syaratnya kita harus mencari nilai percepatannya dulu. Nah, ini kita gunakan nanti rumus yang kedua, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS nih. Atau bisa juga dengan rumus yang pertama, terserah ya. Jadi nanti bisa kita gunakan eh, kalau rumus yang kedua kan bisa, rumus yang pertama juga bisa sama aja ya. Oke, coba kita lihat nih. V awalnya 0, berarti kita mencari jaraknya doang gitu. Jadi cari dulu percepatannya, berarti VT sama dengan V0 ditambah AT nih. Ini berapa? Kecepatannya 5, kemudian kecepatan awalnya 0, A-nya berapa nih? Itu yang ditanya ya. A dikali berapa nih? Kali 4. Berarti A-nya berapa? 5 per 4. Sekarang yang kita tanya adalah jaraknya. Masukkan aja ke sini ke persamaannya. Berarti kecepatan awal kan 0 nih. Berarti 0 kali 4 ditambah setengah dikali 5 per 4 dikali berapa nih? 8 kuadrat. Kenapa? Karena T-nya 8 sekon. Jadi ini setengah dikali 5 per 4 ya. Kali 64. Itu artinya 5 per 64 nih. Bukan 64 ya. Tetapi apa? 5 per 8 dikali 64. Matikan aja nih. Ini sisa 8. Artinya dia kita peroleh jaraknya adalah 40 meter. Nah, sebenarnya kali 2 pun dari sini bisa. Tapi kebetulan ini kan kita harus analisis. Gitu. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah 40 meter. Terus yang ketiga nih. Yang ketiga katanya begini. Perhatikan grafik di atas, jarak yang ditempuh benda sampai berhenti. Nah, sama juga seperti yang tadi, kita harus cari dulu percepatannya. Nah, ini dipercepat atau diterlambat? Pasti diterlambat karena grafiknya itu ke bawah. Jadi kecepatan awalnya berapa? 6 meter per second nih. Kemudian VT-nya berapa? 4 meter per second. Nah, berapa lama waktunya? Itu selama 4 sekon. Yang ditanya adalah apa?
Yang ditanya itu adalah cari dulu percepatannya. Tetapi sebenarnya yang ditanya kan jarak sampai berhenti. Artinya nanti VT-nya sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat aja dulu nih. Berapa sih percepatannya. Jadi nanti gunakan aja nih. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT-nya berapa? 6. V0-nya berapa? 4 tambah A dikali berapa nih? 4 ya. Pindahkan aja nih. Oh, VT-nya kebalik ya. VT-nya kebalik nih. Jadi ini nanti 4, ini 6. Pindahkan aja. 4 dikurang 6 sama dengan 4A. Ini berapa nih? 2 ya. Jadi nanti A-nya berapa? Nin 2 per 4 sama dengan setengah meter per sekon kuadrat. Kemudian katanya yang ditanya itu adalah jarak sampai berhenti. Berarti S, bukan S ya, tetapi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, dia sampai berhenti nih. 0 sama dengan berapa? 6 kuadrat ditambah 2 kali setengah ya, dikali S. Jadi nanti ini pindahkan aja nih. Ini minus 36. Ini berapa? Minus S ya, karena habis nih. Oke, jadi S-nya yang kita peroleh apa? 36 meter gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini katanya begini. Perhatikan grafik di atas. Percepatan benda saat 8 sekon. Artinya 8 sekon ya. Percepatannya benda saat 8 sekon gitu. Jadi perhatikan nih, dikasih tahu. Ini V0-nya berapa? 4 meter per second. Ketika T-nya adalah 0 ya. Kemudian, ini anggap aja T1, ini T2. Kemudian, T2-nya 6 sekon. Jadi yang kita peroleh di sini, lama benda bergerak itu adalah selama 6 sekon. Kenapa? Karena gini, T2 dikurang T1. Jadi T-nya 6 sekon. Terus, VT-nya berapa? VT-nya 6 meter per second. Yang ditanya itu adalah berapa sih percepatannya saat T8 sekon. Nah, untuk mencarinya ini, gunakan aja rumus yang pertama. VT sama dengan V0 ditambah AT. VT-nya berapa? VT-nya 6 meter ya. V0-nya berapa? 4 ditambah A dikali berapa nih? Berapa lama selang waktunya? 6. Berarti kita peroleh ini berapa nih? 6 dikurang 4 sama dengan 6A. Berarti 26A. Itu artinya kita peroleh dia berapa? Sepertiga meter per sekon kuadrat gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa percepatannya saat T8 sekon. Nah, ingat bahwa di KLDD percepatan selalu konstan. Itu artinya percepatannya berapa? Percepatannya itu adalah tetap 1/3 meter per second kuadrat. Gitu kira-kira. Jadi sangat gampang sih. Ya, oke. Nah, contoh yang kelima nih. Jarak yang ditempuh benda pada saat T sama dengan 8 sekon adalah, nah, lihat nih. Ini kan berbentuk trapesium. Jadi kita udah tahu nih. Nah, alas bawahnya berapa, alas atasnya berapa. Jadi kalau ditanya jarak, ambil aja luas grafik, yaitu setengah alas atas ditambah alas bawah dikali tinggi. Nah, alas bawahnya itu berapa? Lihat tuh, dari sini. 8. Alas atasnya berapa? 5 ya. Berarti 5. Tingginya berapa? Tingginya dari sini aja. 4. Nah, berarti jaraknya sama dengan luas grafik. Berarti setengah alas atas ditambah alas bawah dikali tinggi. Setengah dikali berapa? A-nya berapa nih? A-nya itu 8 tambah 5 dikali T-nya berapa? 4 ya. Nah, ini habiskan aja. Habis, berarti 13 kali 2. Ini kan sisa 2 dia. Berarti 26 meter. Nah, gitu kira-kira. Jadi contoh yang kelima ini sangat gampang ya, nggak susah. Gitu. Oke, jadi sebagai latihan untuk teman-teman sekalian,
Di sini saya sediakan 2 buah soal supaya Anda bisa nanti kerjakan sebagai latihan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian sudah dapat jawabannya, silahkan cantumkan jawaban Anda di kolom komentar. Nanti saya akan cek kebenarannya. Jadi ini ada soal nomor 1. Ini menentukan apa? Menentukan percepatan ya. Nah, kemudian yang kedua di sini katanya menentukan jarak tempuh, tetapi dari 6 sampai 10 sekon doang. Nah, bisa nggak dikerjain? Pasti bisa ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video tentang GLDB. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video.